surga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan Tuhan semuanya dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, karena kalau saudara perhatikan di dalam mimbar ini, saya sedang berkhotbah seri iman, ekspositori seri iman yang diawali dengan orang benar hidup oleh iman, pergumulan Habakuk sampai Paulus ketika dia menangkap kebenaran oleh iman dan dari sana dia membangun sebuah doktrin by justification by faith, orang benar hanya karena iman. Kemudian kita melihat dasar iman itu apa. Di dalam Ibrani pasal 11 bahwa iman itu bukan hanya fondasi yang kuat, tetapi juga bukti yang nyata yang tidak kelihatan itu bagi orang yang beriman. Kemudian tadi pagi saya khotbah tentang imannya Habel. Dia karena iman persembahannya itu berkenan kepada Allah. Jadi landasannya iman, kalau imannya benar maka ibadahnya benar. Kalau imannya benar, persembahannya benar. Dan itu yang menjadikan Allah deklarasi kepada dia bahwa ini adalah orang benar. Kemudian saya lanjutkan di siang tadi adalah bagaimana imannya Henokh. Kalau Habel beriman, diwujud nyatakan dalam perilaku ibadah dan persembahan. Tapi kalau Henokh beriman diwujud nyatakan dalam langkah demi langkah, berjalan bersama dia. Dan itu pula yang menjadikan Tuhan seperti, oke, saya puas dengan cara hidupmu dan kamu akan aku alihkan. Bukan di dunia ini, tapi di hadirat Bapa. Dan hari ini saya melanjutkan iman yang membangun di tengah-tengah ejekan. Ini tentunya adalah bagaimana Nuh beriman kepada Tuhan dan dia disuruh membangun di tengah-tengah ejekan, tapi dia setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, ada saatnya kita harus mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan dan bukan berdasarkan tren, bukan berdasarkan suara mayoritas, bahkan bukan berdasarkan opini-opini publik. Kadang kita harus memutuskan apakah saya harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau berjalan sesuai dengan dunianya. Seringkali keputusan yang kita ambil itu tidak populer. Dalam situasi seperti itu, kalau kita memulai berjalan, memulai mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang. Sehingga kita sepertinya berjalan sendiri. Tidak selayaknya yang lain. Kita sepertinya berjalan sendiri. Tidak umum kata orang saat ini. Pernahkah Anda sudah mengambil keputusan dan berjalan sesuai dengan pikiran Tuhan, tetapi kita timbul pertanyaan di dalam hati, benar enggak jalanku ini? Benar enggak yang saya putuskan ini? Benar enggak saya mengikuti suara Tuhan ini? Apakah ini hanya sekedar emosi? Apakah ini sekedar intuisi saya sendiri? Ataukah ini benar-benar dari Tuhan? Memang kalau kita jujur, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita berjalan menuruti firman Tuhan, kadang-kadang kelihatan bodoh. Dan ketika kita beriman, kadang-kadang dianggap irasional. Mari kita lihat Nuh kala itu. Nuh kala itu diminta oleh Tuhan untuk membangun sesuatu yang dia belum pernah lihat. Dia belum pernah mengerti, baik dari sudut pengalaman hidupnya maupun dari sudut yang dia lihat
Dia disuruh membangun sesuatu yang belum pernah dilihat, baik dilihat secara langsung atau mungkin didengar melalui radio, belum ada radio. Atau dilihat melalui YouTube, belum ada YouTube. Tapi dia disuruh membangun sesuatu yang belum pernah sama sekali dilihat oleh dia, bahkan belum pernah sama sekali dilihat oleh dunia. Namun ia percaya walaupun dia belum pernah melihat. Dia taat walaupun dia belum pernah melihat. Dan mungkin dia ditertawakan oleh banyak orang. Ini bangun apa? Belum pernah ada seperti itu. Mungkin dia dianggap gila. Ini orang gila. Tidak ada bangunan yang seperti itu. Mungkin dia dianggap orang stres. Karena dia berusaha taat untuk membangun apa yang belum pernah ada. Apa yang belum pernah dilihat. Apa yang belum pernah dialami. Tetapi iman memang sering terlihat aneh. Sebelum akhirnya terbukti benar. Itulah iman. Ketika kita beriman, kadang-kadang kelihatan aneh. Sebelum ternyata bahwa itu benar. Jika kita memegang firman Tuhan, jika kita berjalan menurut firman Tuhan, jika kita mengikuti suara Tuhan, seringkali kita dianggap ekstrim. Kalau itu anggapan dunia, anggapan orang banyak kepada Anda, sekalipun Anda sendirian, jangan pernah merasa sendiri ketika saudara mentaati firman. Karena Anda tidak sendiri. Nuh pernah merasakan perasaan seperti itu. Dia dianggap gila karena dia menuruti apa yang Tuhan mau. Dia mungkin dianggap orang stres karena dia membangun sesuatu yang belum pernah ada dan belum pernah terlihat dan belum pernah dialami. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 7. Surat Ibrani pasal 11 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan baik-baik, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tapi dia taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu dia menghukum dunia. Karena iman itu dia dihitung sebagai orang benar. Dia ditentukan untuk menerima kebenaran oleh karena imannya. Sekali lagi kalau kita perhatikan di ayat itu jelas bahwa Nuh itu mendapat petunjuk dari Allah untuk melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Apa maksudnya petunjuk Allah di sini? Apa artinya bahwa Nuh itu dengan iman mendapat petunjuk Allah untuk melakukan sesuatu yang belum terlihat, belum kelihatan. Petunjuk Allah di sini adalah inisiatif Allah. Ini seperti wahyu Allah, reveal, membuka Allah tentang kebenaran. Sehingga kalau kita bisa mengerti di sini Nuh bertindak bukan berdasarkan firasatnya, bukan berdasarkan pertimbangan otaknya, bukan berdasarkan pertimbangan pengalamannya, tapi dia bertindak berdasarkan wahyu Allah, bertindak berdasarkan petunjuk Allah, bertindak kala ini berdasarkan kata-kata Allah, firman Allah yang kita punya. Jadi Nuh bertindak bukan kemauan sendiri, bukan pertimbangan akaliah, bukan pertimbangan pengalaman,
tetapi bertindak sesuai dengan petunjuk Allah. Dan memang iman selalu dimulai dengan respon terhadap Allah dan firman-Nya. Iman selalu dimulai dengan bagaimana tanggapan kita terhadap firman Allah. Dan Nuh beriman melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat berdasarkan petunjuk Allah. Berdasarkan firman Tuhan. F.F. Bruce kita tahu, dia penafsir yang ulung. Di dalam perjanjian baru dia berkata, iman dalam Ibrani di sini bukan lompatan dalam kegelapan. Bukan lompatan orang yang ngawur saya beriman, bukan. Tetapi respon terhadap firman Allah. Respon terhadap petunjuk Allah. Respon terhadap wahyu Allah. Respon terhadap the word of God dari Tuhan. Dari respon itu, dia melakukan sesuatu, membangun sesuatu yang belum kelihatan. Nah, kalau kita lihat di sini, meresponi firman Allah untuk membangun sesuatu. Dan sesuatu itu belum terlihat, itu seperti bertentangan dengan logika. Itu bahkan seperti di luar nalar. Itu bahkan tidak masuk hitungan. Entah saudara hitungan secara ekonomis, entah hitungan secara matematis, ini tidak masuk akal. Ini sesuatu yang bertentangan dengan logika. Ini sesuatu yang di luar nalar. Memang, kalau kita perhatikan iman itu tidak berjalan berdasarkan pengalaman masa lalu, bukan. Iman itu bukan berdasarkan apa yang pernah dialami. Tetapi sebaliknya ini belum pernah terjadi, ini belum pernah ada, ini belum pernah dilihat, tapi di sanalah dia beriman. Ada petunjuk Allah, dia responi dengan iman. Untuk membangun sesuatu yang belum terlihat, ini namanya wedi asih. Dia mengambil keputusan untuk taat. Ini bukan seperti teror, ini bukan ketakutan seperti yang serius. Allah sudah memberitahu, saya responi, tapi ternyata saya suruh membangun sesuatu yang taatannya, dia menjadi kontras dengan taatannya, dia menjadi kontras dengan generasi di zamannya dan kehidupannya itu menjadi saksi bahwa dunia bersalah dan Nuh benar. Itu yang dimaksudkan dia dengan imannya itu menghukum dunia. Kadang kita tidak perlu berkhotbah panjang. Kadang kita tidak perlu ceramah rohani yang betul-betul nampak penuh hikmat. Kadang tidak perlu kita membuka Alkitab dan menjelaskan dari sudut ini, dari sudut itu. Tetapi dengan kehidupan yang nyata, kehidupan yang taat kepada Tuhan, kehidupan yang bisa diteladani umat, itu sudah cukup menjadi teguran bagi orang-orang di sekitar kita. Tahu maksudnya? Terkadang kita tidak perlu khotbah panjang. Terkadang kita tidak perlu ceramah rohani. Bahkan terkadang kita tidak perlu membagi-bagi ayat di dalam dunia medsos. Tetapi kehidupan kita sendiri, kehidupan kita yang mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan kita yang merefleksikan kebenaran firman Allah, kehidupan kita yang menurut Rasul Paulus suratan yang terbuka, maka itu sudah menjadi teguran bagi orang di sekitar. Itu sudah menjadi penghukuman bagi orang sekitar. Sehingga orang itu harus diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengikuti teladan orang itu atau mengikuti dunia. Mengikuti dunia binasa, mengikuti teladan itu selamat.
Kira-kira itu yang dimaksudkan. Bahwa iman Nuh yang menerima petunjuk Allah, melakukannya dengan setia sekalipun dia belum tahu. Tetapi dia ternyata benar. Dia ternyata unik di zamannya. Sehingga dia menghukum dunia kala itu. Kebenaran dia adalah sesuai dengan imannya. Ini bukan usaha pribadi supaya saya bisa dibenarkan. Tapi karena dia beriman sehingga dibenarkan. Kata kebenaran di sini menunjukkan status, menunjukkan posisi benar di hadapan Allah. Jadi Nuh dibenarkan bukan karena upayanya, Nuh dibenarkan bukan karena bahteranya, Nuh dibenarkan bukan karena kerja kerasnya, Nuh dibenarkan karena imannya kepada Allah yang hidup. Penting dicatat dengan catatan yang besar, tajam, bahwa konsep justification by faith, orang dibenarkan karena iman, bukan hanya terlihat di Perjanjian Baru. Bukan konsep yang dimunculkan oleh Rasul Paulus. Bahkan di awal kehidupan, sejak Habel. Di sini kita lihat sejak Nuh. Kita melihat Nuh diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena usahanya. Bukan karena perbuatannya. Bukan karena bahteranya. Tetapi karena imannya. Apakah Nuh tidak umat berdosa? Sama, dia adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kehidupannya mungkin tidak sempurna. Apalagi kalau saudara lihat bagaimana kisah selanjutnya. Nuh mungkin seperti saudara dan saya orang biasa. Tetapi ketika dia meresponi kebenaran Allah. Dan diwujud nyatakan di dalam ketaatan untuk melakukan sekalipun dia tidak paham. Dan itu menghukum dunia. Dia dinyatakan sebagai orang benar dan dunia salah. Dan itu sebabnya dunia akhirnya dihancurkan oleh air bah. Bagi kita hari ini, apakah sebenarnya air bah untuk kita saat ini? Mungkin Tuhan sedang menyuruh Anda untuk membangun sesuatu. Mungkin bahtera keluarga. Atau mungkin kita diminta untuk bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar keluarga Kristen, tapi keluarga yang takut akan Tuhan. Mungkin kita sedang disuruh Tuhan membangun itu. Karena ada banyak keluarga yang retak, yang hancur, berkeping-keping sehingga tidak menjadi berkat. Bukan hanya bagi seisi keluarga itu, tapi bagi orang di kanan kirinya. Apakah itu yang diberikan kepada Tuhan saat ini? Saya harus membangun keluarga, tapi ini sudah hancur. Saya harus membangun keluarga sejahtera. Tapi sudah kayak gini. Beriman dengan apa yang dinyatakan Allah. Memang belum terlihat. Tapi ketika saudara melakukan dengan taat, maka bahtera keluargamu itu akan sejahtera pula. Atau mungkin bahtera itu integritas. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam studi. Saya akan bangun integritas saya. Saya akan jujur dalam setiap tugas, dalam setiap pekerjaan. Ya tapi susah, sulit. Ya memang susah dan sulit. Kalau saya terlalu jujur, kalau saya terlalu baik dan membangun integritas, nanti saya dianggap aneh.
Semua orang tidak seperti itu. Nanti saya dianggap tidak baik. Semua orang tidak seperti itu. Tapi jangan-jangan memang saudara dituntut untuk membangun sebuah integritas yang mungkin tidak masuk akal bagi orang zaman sekarang. Tapi saudara, karena ini adalah penyataan Allah dan saudara mengambil keputusan untuk meresponi dengan taat sekalipun kita belum tahu hasilnya. Atau mungkin kita berpikir tentang bagaimana pelayanan gereja ini sehat. Melayani dengan lebih baik. Melayani dengan penuh dedikasi yang tinggi. Melayani dengan tidak asal-asalan. Melayani dengan tidak pernah telat. Supaya apa? Ya ini wahyu Tuhan. Layanilah. Bangunlah pelayananmu dengan penuh dedikasi. Bangunlah pelayananmu dengan sebuah pelayanan yang hebat. Kenapa? Saya belum pernah lihat hasilnya, memang. Tapi ketika kita belajar seperti Nuh, ini wahyu Allah. Saya taat, saya melakukan sekalipun saya tidak tahu hasilnya. Dan ketika dilakukan, keselamatan keluarganya itu menjadi nyata. Tantangan sebuah penantian. Kala itu memang belum ada hujan. Belum ada hasil yang terlihat. Dan belum ada tepuk tangan orang di sekitar. Tetapi Nuh setia. Apakah kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan sekalipun belum melihat hasilnya? Atau kita beriman tapi menunggu hasilnya? Itu sebenarnya bukan beriman. Karena beriman itu tidak menunggu hasil untuk bergerak. Iman adalah respon aktif terhadap Sang Pemberi Firman. Dengan setia melakukan sekalipun tidak masuk akal. Dan ketika itu terjadi, maka iman itu menjadi nyata dan kita bisa menikmati berkatnya. Jadi kita lihat di sini, iman itu dimulai dengan dengar firman Tuhan. Meresponi petunjuk Allah, bukan intuisi pribadi. Bukan saya rasanya, tapi sebuah reaksi terhadap firman Tuhan yang diwujud nyatakan dengan aksi yang penuh dedikasi, yang saya sebut sebagai ketaatan, yang bergerak dengan rasa wedi asih, dengan rasa takut dan hormat meski belum melihat hasilnya. Dan ketika itu maka percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang memegang sejarah, Tuhan yang memegang kehidupan kita, dan Tuhan yang akan memberikan hasil di dalam kehidupan kita yang beriman dan merefleksikan iman itu dalam ketaatan. Dan ketika ketaatan mungkin belum pernah terjadi tapi kita tetap taat, maka hasilnya akan kita lihat. Dan itulah iman dari Nuh. Oleh karena itu, sebagai tantangan yang terakhir, teruslah membangun. Membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun studimu, membangun pelayananmu. Membangun apa saja yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu saat ini. Nuh memang tidak tahu kapan dunia berubah. Tapi dia hanya tahu, saya taat kepada Tuhan. Teruslah membangun kehidupan yang lebih baik. Teruslah taat sekalipun belum melihat. Dengan demikian kita sedang membangun sebuah generasi yang beriman. Bukan hanya kita, tetapi keturunan kita nanti menjadi generasi yang beriman
dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya Nuh yang diselamatkan, anaknya dan menantunya, tetapi juga nanti keturunannya diselamatkan. Iman bukan tentang mengetahui semua detail. Kita tidak akan tahu semua detail. Tapi iman itu percaya, taat kepada pribadi yang berfirman. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena contoh konkret dari seorang Nuh yang beriman merupakan respon dari petunjuk Allah, respon dari firman Allah yang diresponi melalui tindakan aktif, sekalipun tindakan itu sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak pernah terjadi. Tapi dia mengambil keputusan untuk taat. Dan ketika taat itu, dia lakukan dengan rasa hormat dan penuh kasih sayang. Di sanalah dia menghukum dunia. Dia dinyatakan sebagai orang benar dan dunia sebagai bersalah. Sehingga dia betul-betul menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Dan dunia dihukum oleh air bah. Nuh, istri, anak, dan menantunya selamat. Bapa yang di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan iluminasi bagi kami. Kami akan membangun kehidupan yang lebih baik. Kehidupan studi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan kami. Kami akan bangun lebih baik. Kami akan setia kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kami dianggap aneh, kami dianggap ekstrim, bahkan kami dianggap orang gila. Tapi ketika kami taat kepadamu, kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang adalah nahoda kehidupan. Tuhan yang memegang sejarah. Sehingga Tuhan yang akan memberi berkah bagi orang yang selalu berjalan bersamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, memberkati umat Tuhan di tempat ini, sehingga bangunan yang mungkin tidak terlihat akan menjadi nyata ketika kami upayakan dengan rasa takut dan rasa hormat kepada Allah. Terima kasih Bapak, berkati kami, berkati semua yang hadir di tempat ini, berkati yang mengikuti secara live streaming, berkati yang mengikuti secara online di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jemaat kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Itu sebabnya persiapkan diri saudara masing-masing. Dan semua yang percaya kepada Yesus bisa mengambil bagian. Dan saya minta petugas meja maju ke depan mempersiapkan diri untuk membagi roti dan anggur kepada jemaat. Sementara saya akan membacakan kebenaran bunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Tuhan memberkati perjamuan ini. Haleluya.
Tuhan.